Shalom wanita Allah, shalom yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, shalom. Semuanya ada sukacita, amin. Kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sore hari ini, untuk kita bisa datang beribadah bersama, amin. Mari kita naikkan ucapan syukur bersama-sama dengan hati yang bersukacita pastinya. Haleluya. Mari saya undang wanita Allah untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, untuk setiap kami bisa datang, bisa hadir kembali ke tempat ini, untuk kami bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nama-Mu yang kami muliakan. Dengan satu kerendahan hati Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur. Bukan hanya mulut dan bibir kami yang mau berkata Engkau baik Tuhan, tapi ini kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Ada sukacita? Amin. Sekarang waktunya kita bersukacita. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Hari ini
Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selama-lamanya Tuhan tetap baik. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, Dia baik. Amin. Amin. Untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Silakan wanita Allah untuk bisa duduk kembali. Mari sebentar kita akan mendengarkan satu kesaksian dari seorang ibu. Saya percaya pasti sangat memberkati. Amin. Shalom semuanya, wanita-wanita Allah yang disayang Tuhan di sini. Hari ini saya akan sharing sedikit. Semua sudah tahu ya, saya Linda, panggilan saya Sholing. Saya punya 2 anak. Anak saya dua-duanya perempuan. Selisihnya 1 tahun. Nah, ketika anak saya sudah mulai SMP, saya sudah mulai berpikir tentang biaya pendidikan untuk kuliah nanti. Ya, kalau saya tanya sana sini, ternyata biaya pendidikan itu cukup mahal. Ya, nah ketika SMA, mulai masuk SMA, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya di luar kota. Karena kalau saya menyekolahkan anak saya di luar kota, saya tidak akan mampu untuk menguliahkan kedua anak saya. Nah, ketika SMA kelas 1, anak saya masuk di SMAK. Ya, mungkin bagi beberapa orang kurang bagus, ya SMA-nya kurang bagus. Tapi saya menguatkan anak-anak saya, dimanapun kamu berada, pokoknya kamu sungguh-sungguh belajar, dimanapun kamu pasti bisa. Nah, akhirnya anak saya sekolah di SMAK Lumajang. Dia bersungguh-sungguh belajar. Memang secara akademis anak saya pas-pasan ya, sedang gitu. Pinter banget enggak, di bawah juga enggak. Nah, yang sedang-sedang ini kalau mau cari beasiswa agak susah ya. Kalau yang udah jago-jago, yang rankingnya 1, 2, mungkin banyak tawaran beasiswa. Tapi kalau yang sedang-sedang ini agak susah. Nah, pada tahun 2016 ketika anak saya SMA kelas 1, Gembala kita Ibu Christine memberi saya informasi tentang GGB. GGB itu singkatan dari Gerakan Gereja Belajar.
Selama ini kalau saya cari informasi tentang beasiswa, kebanyakan negeri ya, sekolah negeri. Kalau swasta itu ada tapi jurusan tertentu. Saya cari informasi melalui Petra pun yang sekolah Kristen ya mahal sekali. Sudah saya nggak mungkin mampu untuk menyekolahkan anak saya di sana. Saya cari informasi untuk beasiswa ekonomi lemah di Petra, itu pun jurusan tertentu yang bisa ada beasiswanya. Anak pertama saya suka menggambar, ya dia benar-benar suka menggambar. Ya saya berupaya untuk bisa menyekolahkan sesuai dengan hobinya. Pilih-pilih akhirnya yang paling mendekati adalah jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Saya cari informasi di mana-mana untuk sekolah jurusan DKV. Jarang sekali ada beasiswa, bahkan enggak ada. Kemudian saya teringat dengan informasi dari Ibu Christine melalui GGB. Saya cari informasi GGB ini ada di mana sih? Ternyata ada di Bandung, sekolahnya namanya ITHB. Ya, saya memulai mempelajari ITHB ini sekolah kayak apa sih? Saya enggak pernah ke Bandung. Dan saya nggak mungkin akan survei ke Bandung, ya, karena terbatas sekali biaya saya untuk bisa keluar kota. Nah, ketika saya mulai tertarik dengan GGB ini, saya memberitahu anak saya, ini ada informasi beasiswa. Mungkin kamu nggak dapat beasiswa full, tapi paling nggak untuk uang pangkal. Kalau rankingmu bagus, bisa nggak bayar uang pangkal. Saya beritahu anak saya begitu. Tapi anak saya bilang, "Ma, aku nggak mau jauh dari rumah, Ma. Di Jawa Timur ini loh, Ma, nggak kekurangan sekolah. Kok nggak di Jawa Timur saja?" Nah, supaya saya sebagai seorang ibu, iya ya jauh ya Bandung ini ya. Kita di Jawa Timur, mau ke Jawa Barat jauh sekali. Nah, kemudian saya cari yang lain ya, informasi yang lain mulai dari BINUS Malang, Ubaya. Saya lulusan Ubaya. Kalau lulusan Ubaya, kita mau menyekolahkan anak kita di Ubaya, karena kita alumni, kita dapat potongan 30%. Tapi kalau saya kalkulasi tetap nggak cukup ya. Waktu itu Ubaya satu semester kalau nggak salah sekitar 17 juta. 17 juta belum yang lainnya, yaitu hanya sekolah saja. Dan di Ubaya tidak ada jurusan DKV, waktu itu adanya desain produk. Saya cari-cari lagi, akhirnya ada di UC, ya UC Universitas Ciputra, ya. Di situ uang semesteran di UC kalau dibandingkan dengan Petra selisih 8 juta. Ya, saya kepingin tahu ya, namanya kepingin tahu. Anak saya temannya ada di sana, dia kepingin di sana. Kemudian ya wes coba yuk kita tes ya, kita tes di sana. Tapi kalau misalkan nanti tesmu jelek, kamu dapatnya mahal, nggak jadi ya, mama nggak mampu. Saya beritahu begitu sama anak saya. Iya Ma, ya udah. Akhirnya dia diterima di UC. Ya puji Tuhan untuk bayar uang pangkal dia harus bayar cuma 2 juta. Ya kedengarannya kayak murah gitu ya. Terus saya cari informasi tentang kos. Nah, mama saya sering beritahu kalau kamu kuliah misalkan uang semesternya 17 juta, budget untuk uang kos dan makan ya sekitar segitu. Wah, mahal ya. Nah, saya mulai keliling-keliling cari kos. Sampai saya cari-cari di sana, di sekitar UC. Enggak ada tak kos yang biasa-biasa aja, yang di bawah 1 juta enggak ada tambah. Saya sampai tanya sama mbak kosnya. Enggak ada, kalau di sini nih ya segini nih. Kosnya bagus-bagus memang. Saya sebagai orang tua kepingin sekali bisa menyekolahkan anak saya sesuai dengan yang dia mau. Tapi saya enggak bisa. Jadi saya beritahu anak saya, Mama enggak sanggup. Kalau di sini enggak kuat Mama. Waktu itu suami saya masih bekerja. Suami saya ngotot ya, di sini aja, enggak jauh. Anaknya juga sudah diterima, di sini saja. Tapi saya merasa enggak sejahtera karena saya takut kalau terjadi sesuatu, akhirnya harus saya sendiri yang menanggung beban untuk sekolah. Dari mana uangnya? Karena kalau kuliah 4 tahun nggak bisa putus ya biayanya jalan terus.
Nah, akhirnya saya lihat lagi info dari Miss Christine tentang GGB. Saya sodorkan lagi ke anak saya. Ini loh coba kelihatan. Ini ada DKV. DKV-nya ini bagus kalau mama cari informasi di Bandung. Akhirnya mungkin anak saya mengerti ya. Kayaknya mamaku ini enggak sanggup. Ya wis mah enggak apa-apa, aku di Bandung. Anak saya bilang begitu. Terus adiknya, anak saya yang kedua, nanti tak temenin aku tak berusaha belajar keras ya ya, biar aku dapat beasiswa, nanti tak temenin di sana. Nah, akhirnya anak saya yang besar mau nggak mau dia harus mau. Ketika saya harus bayar untuk yang pertama kalinya, uang di ATM saya pas sekali dengan uang yang harus dibayarkan di ITHB. Tapi waktu itu suami saya nggak ngizinkan, marah-marah terus suami saya. Nggak boleh, jangan terlalu jauh. Anakmu ini perempuan, kalau ke Bandung tuh jauh sekali. Harus naik apa? Naik kereta 12 jam. Akhirnya ketika saya nekat, saya bayar. Habis bayar, saya di ATM BCA itu saya duduk. Tuhan, aku memang enggak mampu, Tuhan. Aku enggak mampu. Aku mampunya segini. Uangku cuma segini. Akhirnya setelah sampai di rumah, suami saya marah sekali sama saya karena menyekolahkan anak saya di Bandung. Saya bilang, aku enggak mampu Aku enggak bisa kalau di Surabaya, enggak cukup uangnya. Setelah itu berjalan waktu, anak saya mulai sekolah di Bandung. Kalau di Bandung, kos-kosan memang murah, 6 juta per tahun. Jadi kalau diperhitungkan per bulan, sekitar 500.000. Saya tidak bisa memberi lebih untuk makan dan lain-lainnya buat anak saya. Pas sekali. Kadang-kala saya telepon, kamu udah makan? Udah Ma, makan apa? Makan di warung kopi Ma. Berapa harganya? 8.000. Kenyang tak kamu? Kenyang Ma. Gitu. Hari-hari berlalu, setiap tanggal untuk membayar uang kuliah, saya selalu berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya ini mau bekerja keras, sekeras-kerasnya saya mau. Tapi berkat Ono ya Tuhan, kalau berkat dari Tuhan itu sedikit tapi cukup. Saya tiap hari berdoa seperti itu. Dan Tuhan cukupkan. Saya berjanji pada Tuhan, kalau nanti anak saya sudah lulus, saya mau bersaksi. Ketika ada orang yang membutuhkan, ketika ada orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ajaib dan luar biasa, saya mungkin bisa memberi kesaksian hidup bahwa Tuhan itu benar-benar baik. Dihitung berapa kali pun penghasilan saya nggak cukup untuk membayar uang semesteran anak saya. Apalagi ketika anak saya mau berangkat ke Bandung, suami saya harus berhenti bekerja. Otomatis penghasilan kami jadi timpang. Tapi saya hanya satu yang saya pegang. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh penolong yang setia. Itu yang saya terus katakan dalam hati saya dari Filipi. Sebentar, saya lupa. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, itu ayat yang saya terus baca ketika saya sudah mulai lelah. Tuhan, Desember ini waktunya bayar, gak cukup Tuhan. Tapi saya terus meyakinkan diri saya, pasti bisa Tuhan tolong. Setiap saya putus asa, Tuhan, kasih ono berkat-Mu ya Tuhan ya, kasih ono berkat-Mu, sedikit aja Tuhan, cukup pasti. Nah itulah yang terjadi, Tuhan benar-benar menolong. Puji Tuhan untuk tahun berikutnya anak saya yang kedua juga masuk di ITHB dan dia dapat beasiswa
100% di ITHB. Saya sungguh bersyukur, saya sungguh tidak menyangka kalau Tuhan bisa memberi jalan seperti itu buat saya. Kita selalu berjuang, tapi kalau kita berjuang bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Saya mengucap syukur untuk mama mertua, untuk mama saya, untuk Ibu Gembala, Ibu Christine sama Bapak Sugianto. Terima kasih untuk setiap supportnya, baik jasmani maupun rohani, terima kasih. Saya juga bersyukur untuk sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang terus menguatkan. Saya juga bersyukur untuk saudara-saudara saya. Seringkali ketika kita lemah, ketika kita tak berdaya, kita kadangkala malah nggak mau mendekat pada Tuhan. Tapi itu salah, mendekatlah pada Tuhan. Bahkan adik saya yang kecil pernah bilang sama saya, waktu itu saya bingung, saya kepingin menyekolahkan anak saya, tapi dana nggak ada. Adik saya bilang begini, "Ce, kalau aku lihat kamu ya Ce, kamu ini mampu tak Ce, kamu ini nyekolahkan anakmu. Kuliah tuh berat Ce, 4 tahun. Adik saya bilang begitu. Saya cuman diem, karena saya enggak bisa menjawab. Kalau ditanya mampukah, enggak tahu. Karena kalau dilihat di tabungan enggak ada duitnya. Kemudian adik saya bilang gini, Ce, aku lihat kamu antara 2 pilihan. Yang satu karena imanmu besar, yang 2 karena kamu ini bondo nekat. Adik saya bilang begitu. Saya cuman bilang dalam hati, semoga pilihan yang karena iman yang besar ya, bukan karena hebat dan kuatnya saya, tapi karena Tuhan yang menolong. Dan ketika anak saya ujian TA, saya ketika mendengar kabar dia lulus, rasanya terbayarkan jerih lelah selama ini. Karena kalau secara manusia, saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Dihitung bolak-balik pun pakai kalkulator, saya ngitung, nggak cukup. Tapi Tuhan yang cukupkan. Tuhan begitu hebat dan Tuhan begitu baik. Nah, wanita-wanita Allah yang ada di sini, semoga ini bisa memberkati untuk kita semua. Terima kasih. Janjinya iya dan amin dalam kehidupan kita, amin. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin bagi mata manusia mustahil, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari saya undang wanita Allah untuk bisa bangkit berdiri. Kau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah penolong yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
saat kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu selalu ada dalam kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih jauh yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih jauh yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
membuktikan bahwa kami ada sebagaimana kami ada, bahkan kesaksian hari ini memberikan kekuatan dalam hidup kami. Dan itu sungguh membuktikan Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kalau yang satu ditolong, kami pun semua ditolong Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sampaikan sekali lagi isi hati-Mu kepada kami. Karena hidup kami ditentukan oleh setiap perkataan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah terus penuhi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga pada waktu kami menjalani hidup ini kami tidak salah langkah. Tapi kami terus seirama setujuan dengan Engkau. Menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Wanita-wanita yang sungguh dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan Roh Kudus-Mu. Sungguh hamba-Mu percaya tanpa pengurapan yang daripada-Mu, hamba-Mu tidak akan pernah bisa mengubah hati kami. Karena ini adalah pekerjaan Roh-Mu Bapa. Sebab itu urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Sehingga perkataan demi perkataan yang hamba-Mu sampaikan adalah perkataan yang sederhana, yang datangnya daripada Engkau. Dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu urapi kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan ibu-ibu duduk kembali. Salam ibu-ibu, wanita-wanita Allah. Amin. Shalom. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Ya, kita sudah diberkati lewat kesaksian tadi ya. Ibu-ibu itu membuktikan, menunjukkan bahwa Bapa kita itu tidak pernah berubah dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebab itu, pada kesempatan malam hari ini, ibu-ibu yang kasih Tuhan, saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah survei yang mengatakan gini, saat orang percaya itu ditanya, dan pada waktu seseorang itu ditanya, yuk melayani Tuhan, yuk melayani Tuhan gitu. Kadangkala kita dan di survei itu diberitahukan bahwa ada banyak di antara kita berkata, oh saya enggak mau melayani Tuhan, sudah tua. Apalagi kalau jadi song leader, suruh nari-nari, aduh, sudah tua saya enggak mau. Enggak mau melayani lagi karena sudah tua gitu. Ibu-ibu yang kasih Tuhan. Sebab itu pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu di tempat ini bisa memahami arti pelayanan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Betul, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Karena kita sudah tahu dan kita sudah melihat betapa baiknya Bapak kita dalam setiap kehidupan kita. Yang satu saja yang harus ibu-ibu pahami saja, kalau ibu-ibu bisa memahami bahwa pada waktu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu anugerah, itu kemurahan Tuhan. Kita yang seharusnya binasa tetapi kita diselamatkan, itu anugerah yang luar biasa. Sebab itu saya ingin bawa ibu-ibu di tempat ini, pada waktu ibu-ibu diajak untuk melayani Tuhan, saya ingin sampaikan melayani Tuhan yang seperti apa. Nanti ibu-ibu bisa mengerti betul dan ibu-ibu pasti bisa melakukannya. Karena semua diberikan kapasitas yang luar biasa di hadapan Tuhan. Satu talenta saja yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu lebih dari cukup dalam hidup kita. Ibu-ibu yang kasih Tuhan. Sebab itu, yuk pada waktu kita diajak untuk kita melayani Tuhan, jangan sampai kita banyak alasan inilah, alasan itulah, sampai kita berkata apalagi kalau sudah tua gitu saudara. Dan saya membaca sebuah buku, ternyata usia itu memberikan cara pandang kita. Bagaimana cara pandang kita terhadap usia kita hari ini? Ibu-ibu, ini kan cocok ya buat ibu-ibu. Bagaimana keadaan ibu-ibu hari ini? Apakah ibu-ibu sudah menganggap diri ibu-ibu tua atau masih muda? Saya enggak tahu di tempat ini.
Ada yang usianya 17 tahun? Nggak ada ya. 25 tahun? 50 tahun? 60 tahun? 80 tahun? Bagaimana caranya ibu-ibu menghadapi kondisi usia yang mungkin semakin umur, semakin lebih lagi, kan itu enggak bisa dihubungiri. Kadangkala tua itu dianggap keriput gitu ya. Betul ya? Memang betul ya ibu-ibu ya. Siapa yang enggak keriput? Saya saja sekarang sudah mulai keriput gitu. Saya kasih lotion gitu. Tapi ya tetap aja kelihatan gitu. Wah, dulu di sini enggak ada keriputnya, sekarang padahal usia saya masih 17 tahun loh. Ibu-ibu kasih Tuhan. Plus gitu. Ya, tua dianggap keriput, tua dianggap pikun gitu. Siapa yang mau sebetulnya? Kalau ibu-ibu, aduh aku enggak mau melayani karena sudah tua. Ibu-ibu kalau sudah menganggap diri tua, bisa dikatakan orang pikun loh. Tua itu rontok rambutnya, loh memang kenyataannya seperti itu gitu. Rambut saya ini ya ada rontoknya juga. Rambut saya juga sudah mulai memutih gitu. Saya dari dulu nggak kepingin disemir gitu. Tapi kadang-kala istri saya ini setiap kali semir gitu. Oh ini kelebihan, ayo pakai semir. Enggak lah buat apa gitu. Tapi eman-eman ini. Akhirnya ya sudahlah. Ya pokoknya disemir enggak apa-apalah supaya lebih kelihatan muda. Karena enggak mau tua gitu. Ya. Tua itu kropos tulangnya, tua itu bungkuk badannya. Nah, kalau kita sudah merasa seperti ini, dan kita sudah menganggap kehidupan ini, aduh aku sudah tua, aku sudah mengalami ini. Dan itu cara pandang kita loh. Tadi firman Tuhan katakan pada waktu Pak Guana Tanjung katakan bahwa Musa itu umur 100 itu penglihatannya masih jelas. Kekuatannya juga masih oke dengan usia 100. Sebetulnya bagaimana cara kita memandang kehidupan kita, meskipun kita mungkin usia kita bertambah, tapi jangan sampai kita merasa tua dalam hidup ini. Amin. Supaya kelihatan cantik-cantik gitu loh ibu-ibu yang kasih Tuhan. Amin. Karena kalau sudah merasa tua, keriput, aduh gitu saja. Apakah kita juga mau memiliki pola pikir yang di mana kita, usia kita bertambah, ibu-ibu yang kasih Tuhan, tua itu dianggap lebih sabar. Tua itu menjadi lebih bijaksana. Tua itu menjadi lebih cerdas. Tua itu menjadi lebih matang dan bijaksana. Tua itu punya kemampuan memaafkan diri sendiri atau orang lain gitu ya. Kadang-kala iya ya. Kalau saya sudah tua ini kadang-kadang lebih sabar. Tapi ada orang yang berkata gini, ini papa ini semakin tua semakin ngamuan gitu. Padahal kalau kita punya prinsip, kita punya pola pikir yang benar bahwa kita semakin tua, yuklah semakin lebih sabar, lebih lemah lembut gitu. Jangan suka marah-marah gitu. Apalagi kita sudah merasa sudah tua, kita harusnya lebih bijaksana, lebih matang, enggak emosian, enggak ngambekan gitu ya. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, apalagi kalau lebih tua lagi, kita punya kemampuan untuk memaafkan lah. Karena kita tahu kenapa? Karena semakin tua sedikit sudah dipanggil Tuhan gitu. Kalau dipanggil Tuhan enggak memaafkan gimana? Masuk neraka nanti. Dan inilah cara pandang yang harus kita miliki dalam hidup kita. Janganlah kita menjadi merasa tua dan kita tidak bisa apa-apa. Ayo kita lihat sebuah kisah di dalam Alkitab. Dan itu membuktikan bahwa sampai masa tua itu tetap setia. Seorang ibu ini, seorang nenek ini meskipun sudah tua tapi dia tetap setia, tetap berbuat. Saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu di tempat ini, sehingga ibu-ibu di tempat ini sampai kapanpun engkau diberikan umur oleh Tuhan. Jangan pernah kita merasa, aduh aku sudah tua, tidak akan pernah bisa apa-apa, ya wes ngene iki wes, ya wes ngene iki. Enggak, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Biarlah ibu-ibu di tempat ini, berapapun usia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita,
Ayo tetaplah setia dan tetaplah berbuah. Sebuah kisah di dalam Alkitab yang sangat menginspirasi kita, khususnya wanita-wanita Allah yang luar biasa di tempat ini. Seorang wanita tua yang berusia 84 tahun loh. 84 tahun. Tapi memberikan warisan rohani yang luar biasa dari hidupnya. Memberikan legacy warisan-warisan rohani. Bukan hanya jasmani. Kalau jasmani itu bisa habis. Tapi seorang ibu ini bahkan sudah menjadi nenek ini. Tapi dia terus memberikan warisan-warisan rohani yang luar biasa kepada generasi berikutnya, kepada rumah tangganya, kepada orang-orang di sekitarnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Dalam hal apa? Tentang sebuah kesetiaan dan kehidupan yang tetap berbuah. Meskipun banyak tantangan, banyak rintangan yang menerpa ibu ini, hidup ibu ini, nenek ini. Ibu-ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita sudah mendengar kesaksian tadi, ada banyak tantangan, rintangan, tapi ibu ini tetap setia sama Tuhan. Yuk kita lihat kisah di dalam Alkitab ini ya. Ibu yang usia 84 tahun, tapi dia masih tetap setia, masih tetap memberikan kehidupan yang berbuah-buah manis. Bukan buah yang kecut, bukan ibu-ibu, tapi buah-buah yang manis. Dan saya berdoa supaya ibu-ibu di tempat ini, engkau menjadi ibu-ibu yang tetap setia sampai kapanpun dan tetap berbuah sampai akhir hidup kita. Karena itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Gini loh ibu-ibu yang kasih Tuhan. William Barclay, dia pernah berkata gini, dia berkata kepada ibu yang, pengalaman ibu yang berusia 84 tahun tadi, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Dia katakan gini, ia telah mengenal kesedihan. Nanti kita lihat di dalam Alkitab ya. William ini berkata gini, iya ibu yang usia 84 tahun itu, dia itu telah mengenal yang namanya kesedihan. Banyak pergumulan yang dia harus hadapi. Banyak persoalan yang dia harus hadapi. Kalau ibu-ibu nanti bisa melihatnya begitu luar biasanya. Namun ia tidak bersedih. Kesedihan dapat membuat kita menjadi keras. Kadang-kala kesedihan itu, persoalan itu membuat hati kita keras. Membuat hati kita marah. Membuat hati kita bisa berontak. Karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ibu-ibu kalau dalam keluarga kita kadang-kala ya, kalau persoalan bertubi-tubi datang dalam hidup kita, hati ini bisa loh dibuat oleh kuasa kegelapan itu. Hati kita ini punya hati yang keras, benci, sakit hati, dendam, itu bisa terjadi. Bisa membuat hati kita marah. Bisa membuat hati kita berontak. Tetapi kesedihan juga dapat membuat kita menjadi lebih baik. Menjadi lembut dan menjadi simpatik. Nah, ibu-ibu mau pilih yang mana? Pada waktu menghadapi kondisi keadaan yang sedang ibu-ibu hadapi. Mungkin dalam keluargamu, mungkin dalam pekerjaanmu, mungkin dalam hal pelayanan apapun yang kau kerjakan. Ada banyak mungkin gesekan-gesekan, kesedihan-kesedihan. Tinggal ibu-ibu mau pilih yang mana. Karena hidup itu sebuah pilihan. Engkau mau milih marah, engkau milih keras hati, engkau milih berontak, itu pilihanmu. Tapi kalau engkau pilih pada waktu kesedihan, pada waktu persoalan yang terjadi, dan kita berkata kepada Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku mendatangkan kebaikan. Hari Minggu kemarin saya sudah sampaikan, indah pada waktunya. Ibu-ibu pasti setiap peristiwa demi peristiwa itu akan menjadikan kita ini menjadi pribadi yang lebih baik. Wow, menjadi pribadi yang lebih lembut. Menjadi pribadi yang lebih simpatik.
orang-orang sampai melihat kita ini, aduh, ada aura kemuliaan Tuhan itu. Wajahnya itu enggak apa namanya itu, garang gitu. Aduh, punya kelembutan hati, enggak suka marah-marah. Wah, itu akan terjadi loh. Kesedihan dapat melenyapkan iman kita. Tapi kesedihan juga dapat memperkuat iman kita. Dan tadi sudah dibuktikan kesaksian tadi ibu di tempat ini ya, tadi yang sudah disampaikan bahwa dia sudah mengambil pilihan pada waktu persoalan kesedihan datang dalam hidupnya. Dia mengambil kesempatan untuk memperkuat imannya kepada Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih lembut, menjadi pribadi yang lebih simpatik. Dan itu loh yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yuk kita belajar dari kisah ini. Seorang ibu yang saya sudah sampaikan tadi, usia 84 tahun tadi, ada di dalam Lukas, pasal yang kedua, ayat 36 sampai 38. Di situ diceritakan gini, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Untuk jadi nabi itu dulu tidak mudah, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Ada pilihan-pilihan Tuhan. Pada waktu Tuhan memilih, wow, luar biasa. Anak Fanuel dari suku Asyer, ia sudah sangat lanjut usianya. Sesudah kawin, sudah menikah, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Pada waktu menikah, ternyata bersama suaminya cuma 7 tahun. Kenapa cuma 7 tahun? Karena suaminya lalu dipanggil Tuhan, meninggal. Loh ibu-ibu. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Anak ini berbicara tentang Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini. Pewahyuan yang disampaikan oleh Hana ini kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Loh, coba kita lihat ibu-ibu yang kasih Tuhan. Di dalam ayat yang ke-36 tadi dikatakan demikian, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut usianya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya dengan suaminya. Lalu Tuhan panggil suaminya dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Jadi kalau saya merenungkan ibu-ibu yang kasih Tuhan, jika Hana tadi menikah umur 25 tahun, dia menikah, maka ditambah 7 tahun, maka dia umur 32 tahun, lalu setelah umur 32 tahun, suaminya meninggal, dipanggil Tuhan. Lah, pada waktu sudah dipanggil Tuhan, dia tidak menikah lagi sampai umur 84 tahun. Jadi dia hidup sendiri, 52 tahun menjadi janda dan tidak menikah lagi. Bayangkan ibu-ibu yang kasih Tuhan. Hidupnya ada kesedihan, kepedihan yang terjadi. Tapi ibu-ibu lihat, Hana ini tetap setia dan tetap berbuah di hadapan Tuhan. Dia tetap mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia terus mengakhiri kehidupannya dengan setia, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mewariskan warisan rohani yang begitu luar biasa. Dan inilah yang Tuhan mau atas ibu-ibu di tempat ini malam hari ini. Biarlah kita menjadi orang yang setia dan tetap berbuah sampai akhir hidup kita. Jangan pernah merasa tua. Buktinya mana Pak Gianto? Ayo kita akan melihatnya. Yang pertama, bukti Hana tetap setia dan tetap berbuah. Itu dikatakan bahwa Hana suka melayani Tuhan.
Hana suka melayani Tuhan. Ayat yang ke-37b sampai 38a dikatakan, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, ke rumah, ke bait Allah. Dan mengucap syukur kepada Allah. Wow. Mulai dari usia muda, bahkan pada waktu dia harus dipanggil suaminya oleh Tuhan, dia hidup sendiri. Tapi dia tetap setia, dia tetap mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Sampai usia 84 tahun. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, itu membuktikan bahwa Hana ini adalah orang yang suka melayani Tuhan. Dan di situ dikatakan tinggal di bait suci, diceritakan dalam Alkitab, dia tidak pernah meninggalkan bait suci. Artinya bahwa Hana pergi ke bait suci sebanyak mungkin. Bukan berarti tinggal di rumah Tuhan, enggak. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, tapi dia tetap melayani Tuhan sampai usia lanjut. Dan kalau kita berbicara melayani Tuhan, ibu-ibu yang kasih Tuhan, kenapa saya tadi katakan bahwa semuanya pasti bisa. Kenapa? Melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar main musik. Bukan hanya itu, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar jadi song leader di tempat ini. Ini juga termasuk melayani Tuhan. Tapi mari kita renungkan sejenak, apa sih yang dimaksud melayani Tuhan? Ibu-ibu yang kasih Tuhan, Hana ini juga adalah seorang prajurit doa. Inilah sebetulnya melayani Tuhan itu pada waktu kita ini datang ke rumah Tuhan, itu melayani Tuhan. Pada waktu ibu-ibu berdoa di rumah, itu melayani Tuhan. Pada waktu ibu-ibu berpuasa, bahkan Hana ini juga berpuasa, itu melayani Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita ini dari hari ke hari, memang kita melayani Tuhan. Oh. Bukankah di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, persembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati di hadapan Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi biarlah kita memberikan hidup kita sepenuhnya. Oh ibu-ibu yang kasih Tuhan, ayo jadikan hidup kita ini seperti Hana. Memiliki jam-jam doa yang luar biasa. Bahkan mau berpuasa. Tadi pagi setelah doa pagi, Saudara Tony ini kan suka berbicara tentang kesehatan. Dia sampaikan, Pak Gianto, makanya saya mau coba, karena mungkin bisa. Pak Gianto enggak perlu olahraga keras-keras untuk mengecilkan perut. Hah, betul dah. Oh, karena kalau berbicara tentang kampung tengah ini, saya ini sudah berdoa berkali-kali. Saya setiap pagi sudah menghadap cermin loh, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Saya lihat wajah saya di cermin, saya lihat perut saya di cermin, dan saya katakan, kamu ini bikin malu setiap hari, tapi ya enggak kurus-kurus gitu. Sebab itu tadi pagi Saudara Tony katakan, Pak Gianto enggak perlu untuk banyak olahraga atau apapun, itu bisa mengecilkan perut. Gimana Ton? Gitu, Saudara. Katanya nanti satu kali ibu-ibu bisa mendengarkan. Sekarang ini lagi mulai berkembang. Jam makannya dikurangi. Maksudnya apa? Kalau Pak Gianto mau makan jam 7 malam, berhenti sampai jam 7 malam, maka Pak Gianto sudah tidak boleh makan lagi sampai 20 jam. 20 jam gitu. Jadi jam 7 malam selesai makan, terus berjalan sampai jam 7, itu 12 jam. Ditambah Pak Gianto 4 jam saja enggak apa-apa, 16 jam. Sampai baru jam 12 siang baru makan. Oh, kemungkinan saya bisa, Ton. Kenapa? Karena saya makannya cuma 2 kali sehari. Makan siang sama makan malam. Saya akan coba ya, gitu, Saudara. Wah,
Inilah Bapak Ibu, ibu-ibu yang kasih Tuhan, melayani Tuhan itu bukan hanya jadi song leader atau apapun. Itu iya melayani Tuhan, tapi yang terpenting melayani Tuhan itu di mana hati kita punya kedekatan dengan Tuhan. Punya jam-jam doa di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang kasih Tuhan. Ada seorang penulis yang berkata, yang bernama Kori, dia berkata gini, jangan berdoa hanya saat engkau merasa ingin berdoa. Tuh. Saya pada waktu baca buku ini ditegur. Makanya saya komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya akan terus siapkan waktu untuk bergaul karib dengan Engkau. Taruhkan terus cinta itu dalam hatiku. Setiap hari kalau ibu-ibu bisa melihat saya berdoa setiap hari, saya berkata, Tuhan taruhkan kerinduan, kehausan, kelaparan dari setiap hati-hati umat-Mu di tempat ini. Sehingga mereka mempunyai kerinduan untuk datang kepada Engkau. Cinta akan Engkau. Saya selalu doakan, karena ibu-ibu yang kasih Tuhan, jangan berdoa hanya saat engkau merasa ingin berdoa. Kalau enggak ingin berdoa, enggak mau berdoa. Oh, kayaknya Tuhan itu, ya seperti yang kemarin ya, komunikasi dengan Tuhan cuma kepingin nyamannya. Kalau lagi enggak ada masalah, enggak suka berdoa. Di sini enggak ada semua suka berdoa. Kalau enggak punya masalah tetap berdoa, amin. Kok apa dia amennya itu amin, enggak sungguh-sungguh. Berarti ibu-ibu kalau punya masalah tok ya berdoa ya. Jangan berdoa hanya saat engkau merasa ingin berdoa, buatlah perjanjian dengan Tuhan. Yuk ngomong sama Tuhan, Tuhan saya akan berdoa setiap hari jam ini Tuhan. Pagi hari saya ingin berdoa, saya akan tepati itu. Oh, punya enggak kita hati yang seperti ini? Saya enggak akan pernah jemu-jemu untuk mengatakan bahwa doa itu segalanya dalam hidup kita. Karena kekuatan yang sejati itu hanya lewat doa. Karena kekuatan seorang berada di apa? Di lututnya. Mungkin ibu-ibu enggak perlu memang harus bersujud, enggak apa-apa. Ibu-ibu harus duduk rapi, sungguh-sungguh sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tadi pagi, Bapak Kuana Tanjung juga berkata gini, janganlah kita kehilangan rasa dan cinta akan Bapak. Nek kita sudah kehilangan rasa, enggak ada rasa, enggak ada cinta lagi, hati kita enggak akan pernah bisa damai kok. Percaya ibu-ibu ngasih Tuhan. Kalau engkau sudah merasa doa ini enggak ada rasane, ibadah enggak ada rasane, tawar. Aduh pokoknya teko, ya pokoknya doa pagi, ya wis doa. Tuhan terima kasih ya sepanjang malam diberkati, amin. Tuhan saya mau bekerja ya, amin. Siang, Tuhan saya mau makan ya, jangan kesedak ya, gitu. Amin. Tuhan saya mau makan malam ya Tuhan, amin, terima kasih. Tuhan terima kasih ya sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong keluarga, pekerjaan semuanya baik-baik. Makasih ya Tuhan, bye-bye. Nggak ada rasa, seperti rutinitas. Hari ini kok ada di tempat ini, ada rasa enggak? Karena cinta enggak? Kalau engkau enggak merasa cinta, aduh ibu-ibu yang kasih Tuhan, udah gini aja lah. Ibu-ibu yang kan sudah semua pernah menikah kan gitu. Kalau sama suami sudah enggak ada rasa, enggak ada cinta, aduh mateng guys, mateng guys. Ini loh yang harus kita sadari dalam hidup kita. Apakah kita dengan Tuhan enggak ada rasa, enggak ada cinta lagi? Sebab itu, janganlah berdoa hanya pada waktu engkau merasa ingin berdoa. Kalau enggak poin berdoa. Ayo ibu-ibu yang kasih Tuhan. Karena doa itu segalanya dalam hidup kita. Doa yang membuat kita tetap berada dekat dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Doa adalah membangun kekuatan spiritual kita. Roh kita jadi kuat. Sebab itu enggak heran Hana tadi.
Ibu-ibu yang kasih Tuhan, dia tetap kuat menghadapi kesedihan, tantangan, rintangan. Dia mengambil sikap yang betul di hadapan Tuhan. Dia punya doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan dia siang malam berdoa sama Tuhan. Tidak hanya berdoa, berpuasa. Loh, ibu-ibu yang kasih Tuhan, doa adalah dukungan yang luar biasa untuk para pemimpin kita. Saya percaya salah satu saya bisa kuat sampai hari ini. Karena doa-doa jemaat Tuhan di tempat ini. Ibu-ibu yang kasih Tuhan. Doa adalah sumber kehidupan gereja. Doa membuat gereja bergerak maju. Saya undang jemaat Tuhan, ayo doa pagi. Kalau engkau jauh di rumah, ayo doa setiap jam 5 di rumah. Sungguh-sungguh berdoa. Kalau bisa jam 4, jam 4. Ayo siapkan hati. Punyalah kehidupan doa yang kuat. Karena itu yang menjadi fondasi hidup kita. Kan saya sudah sering kali katakan bangunan ini kuat. Bukan karena dia sudah di sini ada besi-besi. Enggak. Bangunan itu kuat. Bangunan ini kuat. Karena fondasinya kuat. Fondasi itu dibangun tidak kelihatan. Tidak ada orang yang tahu. Sehingga kita tidak bisa sombong. Engkau bisa berdoa 2 jam, engkau bisa berdoa 3 jam. Itu kalau engkau gunakan sungguh-sungguh. Ayo saya ajak ibu-ibu. Ibu-ibu engkau ini pendoa. Betul. Kepingin keluargamu ini baik. Ayo kuat atau berdoa. Pernah baca Amsal? Amsal berapa ya? Saya lupa ya. 30 ya. 31 atau 30 ya. Pelita di rumah kita tidak boleh padam. Siapa yang tidak boleh, yang bersedia untuk ini? Ibu-ibu. Sebab itu kalau ibu-ibu, saya yakin gini, ibu-ibu engkau pendoa syafaat, engkau pendoa bagi keluargamu, engkau pendoa bagi gereja di tempat ini. Itu akan dahsyat luar biasa. Itu akan mengubah suasana hadirat Tuhan di dalam keluargamu. Hari ini janganlah menuntut orang-orang di sekitarmu. Hari ini bertobat dan ngomong sama Tuhan. Tuhan, kita akan berkata gini sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa bukan karena aku cuma ingin berdoa. Kalau enggak ingin berdoa, enggak berdoa. Tuhan, buatlah perjanjian dengan Tuhan, aku mau berjanji. Setiap pagi, mungkin setiap malam. Kapan saudara mau ambil waktu itu? Aku mau berdoa syafaat. Aku mau tinggalkan dulu keluargaku, suamiku, anak-anakku. Aku mau masuk kamar dan berdoa secara pribadi. Percayalah ibu-ibu yang kasih Tuhan. Betul. Suasana hadirat dalam rumah tanggamu. Dalam hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Percayalah engkau akan jadi berkat. Gak hanya di luar, ini enggak ibu-ibu. Di dalam ini loh. Yang harus kita punya kekuatan. Tetap ada rasa cinta. Gak hambar sama Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir. Yang kedua, Hana suka bersaksi tentang Yesus. Dimanapun dia berada, dia suka menceritakan Yesus. Sebab itu setiap Selasa diberikan kesempatan ibu-ibu yang mau saksi. Bukan untuk kesombongan, bukan. Tapi untuk meninggikan nama Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Lukas pasal 2 ayat 38b dikatakan, Hana berkata, dan berbicara tentang anak itu, tentang Yesus. Kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dia menceritakan Yesus Juru Selamat. Dia menceritakan akan ada seorang anak yang lahir dan dia penyelamat umat manusia. Sebab itu ibu-ibu yang kasih Tuhan, 2 hal ini kalau ibu-ibu kerjakan, apalagi ibu-ibu punya doa yang sungguh di hadapan Tuhan, itu berarti ibu-ibu melayani Tuhan. Dan apalagi diimbangi, ditambah berpuasa, sambil supaya ibu-ibu enggak membesar ya. Semakin membesar gitu, semakin tetap dijaga gitu ibu-ibu yang kasih Tuhan. Enak kan?
supaya kita semakin jadi berkat. Sungguh percaya ibu-ibu yang kasih Tuhan, kalau engkau kerjakan ini. Dan pada waktu engkau keluar, engkau ceritakan Yesus, kebaikan Yesus. Aku tadi ditolong Tuhan loh, aku tadi diberkati Tuhan seperti ini. Oh, cerita seperti itu. Wow, hidup kita ini akan tetap setia dan tetap berbuah sampai kapanpun. Jadi kalau ditanya, ayo melayani Tuhan, semua pasti bisa. Karena melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar, mungkin maksudnya bukan sekedar ya, maksudnya bukan hanya yang di atas ini loh. Bukan, melayani Tuhan itu seluruh hidup kita. Di mana kita mempersembahkan hidup kita itu. Setiap sebab itu saya katakan gini, Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya bisa khotbah itu cuma bonus. Saya bisa jadi song leader itu bonus. Saya bisa main musik itu bonus. Tapi yang bukan bonus, di mana saya bisa bersekutu dengan Tuhan dari hari ke hari, bisa dekat sama Tuhan. Wow, itu yang esensi, yang tidak boleh digantikan dengan apapun juga. Amin, ibu-ibu, yang hari ini ibu-ibu tidak punya komitmen untuk berdoa. Ayo berdoa, bahkan diimbangi puasa. Itu akan jadi dahsyat dan luar biasa. Amin. Hati kita akan diberikan kekuatan, roh kita akan kuat. Menghadapi kesedihan apapun akan tetap kuat. Itu dibuktikan Hana sampai umur 84 tahun. Hidupnya sendiri, janda lagi. Tapi dia tetap setia, tetap berbuah. Mewariskan warisan rohani kepada generasi berikutnya. Dan kehidupan kita jadi berkat. Sementara Tuhan izinkan kita hidup di muka bumi ini. Sebab itu yang terakhir, ayat terakhir, 2 Timotius pasal 4, ayat 2a dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bukan memberitakan firman seperti saya ini, gitu, saudara. Memberitakan firman itu bersaksi tentang Yesus kepada siapapun. Saudara enggak mungkin, enggak perlu nyiapno sampai harus seperti ini. Kalau dikasih talenta, ya enggak apa-apa. Menyampaikan firman Tuhan tempat ini. Tapi yang dimaksud menyampaikan firman Tuhan, itu ibu-ibu sampaikan kepada teman-teman ibu-ibu kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan dan kita datang kepada Tuhan. Seperti wanita ya, lagu yang saya minta tadi ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin, ibu-ibu yang kasih Tuhan.
Yuk kita tetap setia dan tetap berbuah sampai kapanpun. Pada waktu kita menjalani kehidupan kita di muka bumi ini, bisa kok ibu-ibu yang kasih Tuhan. Kalau Hana diberikan kemampuan, saya percaya ibu-ibu di tempat ini juga diberikan kemampuan. Pada waktu ibu-ibu ditanya, ayo melayani Tuhan, ibu-ibu pasti bisa. Karena melayani Tuhan yang terutama dalam hidup kita, pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan ingatkan pada waktu ada keluarga dan Tuhan datang. Dan pada waktu itu Marta sedang melakukan sesuatu, dia mengerjakan sesuatu pelayanan untuk menyediakan makanan buat Tuhan. Lalu Marta bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa Engkau tidak suruh Maria untuk membantu aku? Kan perlu makan. Tapi Tuhan Yesus katakan, Marta, Marta, kau sedang menyibukkan dengan banyak perkara. Tapi Maria ini sudah ambil bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, untuk engkau tetap setia, syaratnya yang Tuhan mau dalam hidup kita, punyalah jam-jam doa pribadi dengan Tuhan. Kuatkan rohmu, kuatkan rohmu dengan punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bahkan kalau engkau lebih lagi berpuasa, 1 minggu siapkan untuk 1 hari untuk berpuasa. Sungguh-sungguh punya kerohanian yang kuat di hadapan Tuhan. Saya percaya engkau akan menjadi wanita-wanita yang dahsyat. Wanita-wanita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena engkau sedang membawa hadirat Tuhan. Dimanapun kau berada ada hadirat Tuhan yang menyelubungimu. Sehingga keluargamu dipenuhi dengan hadirat Tuhan lewat kehadiranmu. Dimanapun kau berada ada hadirat Tuhan. Sehingga orang itu bisa merasakan. Betul ibu-ibu yang kasih Tuhan. Ayo jadikan kita wanita-wanita yang sungguh dipakai menjadi alat bagi kemuliaan, kebesaran, kehormatan bagi nama Tuhan. Saya undang ibu-ibu untuk berdiri. Mari kita angkat tangan kita dan kita komitmen, kita berjanji kepada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Bapa, kita katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami mau jadi wanita-wanita Allah di tempat ini ya Tuhan, mempunyai hati yang terus melekat hanya kepadamu ya Bapa. Siapkan kami wanita-wanita Allah di tempat ini ya Tuhan, untuk mempunyai jam-jam doa yang selalu konsisten hanya kepadamu ya Bapa. Mampukan setiap kami ya Bapa.
Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa, tapi karena Engkau ada bersama kami ya Bapa, kami dapat melakukan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau pakai terus beliau, Engkau perlengkapi beliau dengan kebenaran firman-Mu, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa urapan-Mu terus ada dalam hidup beliau, hidup keluarganya semuanya ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, saya undang ibu-ibu untuk baik berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini di hadapan Tuhan. Syafaat di hadapan-Mu, karena Tuhan, wanita diciptakan menjadi penolong bagi seorang pria, bagi keluarganya. Sebab itu hamba-Mu berdoa, taruhkan roh yang suka berdoa, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan, akan terus terjadi buat ibu-ibu tempat ini. Sehingga mereka menjadi pendua-pendua syafaat yang militan di hadapan-Mu. Mereka kuat di dalam roh mereka. Pendua syafaat yang sungguh-sungguh menggetarkan surga. Tuhan, hamba minta itu terjadi. Sehingga ibu-ibu di tempat ini menjadi ibu-ibu yang sungguh. Menjadi suatu alat bagi kemuliaan, kebesaran, kehormatan bagi nama Tuhan. Jadi tiang-tiang penopang bagi keluarga mereka. Jadi tiang-tiang penopang bagi gereja yang Kau percayakan di tempat ini. Bahkan bagi tiang-tiang penopang bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Sebab itu kuatkan dan teguhkan hati mereka. Sehingga mereka terus Tuhan akan dibawa memiliki hati yang setia. Hati yang mencintai Engkau lebih dari segalanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur. Sebab itu jikalau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, tentara malaikat Tuhan berpasukan, mengawal, memimpin, melindungi kami semua, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat oleh karena pertolongan Tuhan. Akhir ibadah kaum wanita malam hari ini Bapa, sempurnakan ibadah kami dengan berkat yang datangnya daripada Engkau, yang kami terima dengan ucapan syukur.
di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu ibu-ibu yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, untuk memberikan kasih karunia kepadamu, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibu-ibu yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati ibu-ibu semua.